Halo guys, aku Elsa, mahasiswa UNER jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan angkatan 2018. Di video kali ini aku mau jelasin tentang knowledge management cycle buat kalian yang belum tahu dan penasaran apa itu knowledge management cycle. Yuk langsung aja tonton videonya dan jangan di-skip ya. Nah, sebelum kita menuju knowledge management cycle, kita perlu mengetahui dulu knowledge management itu apa sih? Knowledge management itu merupakan salah satu hal penting yang diterapkan oleh diri individu, di mana individu yang mempunyai pengalaman serta pengetahuan yang berbeda itu perlu diolah dengan baik, sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk orang di sekitar serta organisasi yang ada. Nah, di sini knowledge management cycle ini sangat berperan penting untuk membantu mengolah informasi serta pengetahuan yang ada, agar pengetahuan yang dimiliki dapat diimplementasikan secara baik dan terarah. Knowledge management cycle ini ada 4: integrated knowledge management cycle, strategy implication of the knowledge management cycle, practical consideration for managing knowledge, and best practice. Yang pertama ada integrated knowledge management cycle. Menurut Said 2016, integrated knowledge management cycle ini untuk apa sih? Ini tuh perlu adanya penyaringan informasi yang diterapkan pada siklus manajemen pengetahuan, sehingga pengetahuan tersebut dapat bernilai dan bermanfaat untuk organisasi yang ada. Di sini tuh terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada penciptaan pengetahuan, penyebaran dan diseminasi pengetahuan, akuisisi dan penerapan pengetahuan. Penciptaan pengetahuan itu apa sih? Penciptaan pengetahuan itu di mana seorang individu itu mendapatkan hal baru serta pengalaman baru yang didapatkan dari menggali, menemukan, serta mengembangkan informasi yang ada. Dan nantinya pengetahuan tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat serta organisasi. Nah, di tahap kedua ini ada penyebaran dan diseminasi pengetahuan. Di sini, individu itu memiliki kemampuan berbagi serta mendistribusikan pengetahuan yang telah dimiliki. Pengetahuan tersebut didistribusikan kepada orang yang tepat sasaran, sehingga pengetahuan tersebut dapat bermanfaat dan bernilai untuk organisasi yang ada. Tahap ketiga, akuisisi dan penerapan pengetahuan. Pemanfaatan yang mengacu pada organisasi itu menerapkan knowledge pada sumber daya yang ada, sehingga organisasi tersebut memiliki sumber pengetahuan yang baru. Contoh simpelnya begini, ketika kita sedang mengikuti seminar yang membahas tentang bisnis ikan lele, di situ kita mendapatkan hal baru, sehingga kita dapat mengelola, oh ini pengetahuan yang buat aku, ini pengetahuan buat saya. Ternyata bisnis ikan lele itu dibuat dari kayu dan dilengkapi dengan plastik. Nah, setelah itu kita distribusikan kepada berbisnis ikan, tapi bisnis ikan tersebut belum mempunyai ikan lele. Saat itu kita akan mengetahui bahwa kita itu tepat sasaran, sehingga pebisnis ikan itu tadi memiliki pengetahuan baru yang dapat diimplementasikan pada organisasinya. Yang kedua ada strategic implication of the knowledge management cycle. Di sini merupakan strategi knowledge management yang penting untuk diterapkan pada suatu organisasi agar organisasi tersebut tetap bisa bersaing dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, strategi ini dapat dialokasikan serta membagikan pengetahuan dan keahliannya kepada orang yang bekerjasama dalam organisasi tersebut. Sehingga ketika terdapat permasalahan pada perusahaan, antar perusahaan atau karyawan, di sini strategi sangat berperan penting untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ini strategi merupakan faktor utama yang mendorong hasil bisnis dan membuat target dalam pengetahuan. Menurut Ulrich P. 2012, strategi ini menentukan visi, misi, tujuan utama, dan kebijakan yang mengatur perolehan serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem perencanaan strategi secara efektif menghubungkan tujuan strategi jangka panjang dengan rencana jangka menengah dan rencana operasional. Strategi yang dapat diterapkan pada organisasi. Nah, di mana organisasi di sini tuh harus memfasilitasi, mendukung pengetahuan yang dimiliki oleh individu agar pengetahuan tersebut dapat diterapkan melalui diskusi atau bisa disebut dengan sharing knowledge. Dengan adanya hal tersebut,
kita dapat mengetahui nih permasalahannya apa aja, terus strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu apa. Pengetahuan individu atau karyawan yang ada di organisasi tersebut dapat sharing knowledge antar satu sama lain sehingga dapat menyukseskan suatu organisasi tersebut. Yang ketiga ada practical consideration for managing knowledge. Knowledge management dapat diartikan sebagai pengelolaan dari knowledge organisasi untuk menciptakan nilai bisnis dan membangun daya saing. Maka dari itu perlu adanya pertimbangan praktis untuk mengolah manajemen pengetahuan agar dapat mudah diimplementasikan dalam suatu organisasi. Nah, praktikal di sini tuh merupakan pengelolaan pengetahuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, serta mengaplikasikan pengetahuan ke segala macam kegiatan organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mengolah pengetahuan tersebut itu ternyata juga butuh prinsip perorganisasian serta kerangka kerja yang akan membantu untuk menyelesaikan aktivitas yang terdapat pada organisasi dan melibatkan pengetahuan yang ada menurut Probst and Rohmart 2016. Nah, apabila knowledge ini dikelola dengan efektif serta efisien, maka akan menghasilkan knowledge yang sangat berguna bagi suatu organisasi, sehingga dapat melakukan kerjasama dengan baik dan mampu mewujudkan impian organisasi. Jadi di sini pengetahuan serta pengalaman individu jika dikelola dengan baik, maka pengetahuan tersebut tidak akan sia-sia begitu saja. Tapi pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh organisasi sehingga dapat bermanfaat untuk organisasi. Yang keempat ada best practice. Pengetahuan adalah sebuah kunci dari suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka dari itu perlu praktik terbaik agar pengetahuan tersebut dapat bermanfaat bagi organisasi. Praktik terbaik umumnya didefinisikan sebagai peningkatan dalam proses pendekatan serta teknik yang melibatkan pengetahuan. Nah, di sini dalam setiap pengetahuan, dalam setiap manajemen itu perlu praktik terbaik. Praktik terbaik apa sih agar organisasi itu dapat berjalan dengan lancar, dapat menyelesaikan visi misi serta tujuan yang ada. Di sini praktik terbaik itu adalah patokan untuk dapat menjalankan pada tahap berikutnya, di mana seorang individu harus memiliki tata cara teknik, menyampaikan pengetahuan yang baik, serta pantas untuk disebarluaskan. Ini salah satu contohnya. Praktik terbaik mengacu pada pengetahuan yang menghasilkan nilai guna dan memenuhi kebutuhan untuk suatu organisasi yang dituju serta dapat mengolahnya dengan baik. Ketika pengetahuan tersebut sudah tidak layak atau tidak tepat sasaran, maka pengetahuan tersebut tidak dapat bermanfaat. Jadi dengan praktik terbaik ini tuh individu tuh tahu bagaimana sih strategi yang harus diterapkan pada organisasi yang dinaungi, apakah pengetahuan tersebut cocok untuk strategi tersebut. Itu salah satu contoh praktik terbaik. Satu individu juga dapat berpartisipasi dan berkomunikasi dengan baik serta memiliki aksi untuk mendapatkan pengetahuan yang ada. Di sini individu tuh harus mempunyai kemampuan sharing knowledge. Supaya apa? Supaya pengetahuannya itu dapat bermanfaat, gak sia-sia gitu aja cuma nempel di otaknya, tapi individu itu harus memiliki rasa diri yang tinggi agar aku punya pengetahuan, berarti aku harus membagikan ke organisasiku, begitu. Nah, dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan dari individu maupun organisasi untuk memperbaiki kinerja atau juga disebut evaluasi dari hal yang telah dilakukan. Jadi, ketika ada best praktik ini, organisasi itu mampu memperbaiki kinerja dengan adanya evaluasi yang ada, yang akhirnya pelaksanaan acara selanjutnya itu dapat dikoordinir dengan baik lagi. Nah, kalian udah paham kan apa itu knowledge management cycle? Thank you for watching and see you.